Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Saudara berada. Yang bersuka cita pada malam hari ini boleh lambaikan tangan Bapak Saudara tinggi. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dan boleh kembali menyapa jemaat Tuhan kembali pada malam hari ini. Di ibadah doa malam yang spesial, mari kita mau sama-sama satukan hati kita lebih sungguh di hadapan Tuhan, amin. Biarkan hadiratnya menjamah setiap kita dan kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan turut bekerja dalam setiap hati kita, amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita boleh memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Dan di malam ini Tuhan, di ibadah doa malam spesial, biarkan hadirat-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami buka ibadah ini dengan penuh sukacita, penuh kerinduan untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu dan memberikan yang terbaik. Yang percaya dan siap memberi yang terbaik bersama-sama dengan saya katakan, amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih dahsyat. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Boleh bertepuk tangan lebih dahsyat lagi malam hari ini bagi nama Tuhan kita. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Nyanyikan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hanya Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Allah yang memelihara. Boleh lambaikan tanganmu lebih lagi, katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu tinggi malam hari ini. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. 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 Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya.
Allah kita dahsyat, amin. Kalau ada keluarga Bapak Ibu Saudara di kanan kiri, coba katakan, Tuhan Yesus terlalu baik bagi kita. Tuhan Yesus terlalu baik bagi setiap kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama memberikan pujian penyembahan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita tundukkan kepala bersama. Kita bersatu di dalam hadirat Tuhan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkau Yesus yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan kami. Di saat keadaan mungkin semakin tidak baik hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami punya kekuatan di dalam Engkau. Sebab itu malam hari ini di dalam ibadah doa malam ini, kami mau lebih lagi menyatakan iman kami, menyatakan percaya kami bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Thank you Jesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Oh, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lamban, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi malam hari ini Tuhan. Mari bersama-sama katakan dengan iman percaya, hanya Engkau. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Bersama-sama katakan, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lamban, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
sembah Kau Allahku Bapa, Kau yang pulihkan, Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Ini iman percaya kami Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri malam hari ini. Lebih lagi katakan ku sembah Kau Allahku Bapa dan sahabatku. Oh, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dengan iman percaya katakan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau Allahku Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau banyak lembah yang harus kami lewati Tuhan, walau lewati lembah, aku tak. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Yesus kekuatan di hidupku. Biarkan musik memainkan pujian ini, kita menyembah Dia.
percaya, walau lewati lembah, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami sedetik pun Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Boleh kita berikan sorak-sorai yang dahsyat malam hari ini bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan dengan rasa bangga malam hari ini di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Kau layak, Kau layak untuk disembah, untuk diagungkan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, tak pernah sedetik pun Kau kecewakan kami. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kau layak untuk disembah, untuk diagungkan. Kau layak Tuhan. Oh, kiara lalaba syara lalaba yara labasi kiara lalaba laba 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 laba. Mari kita mau bebaskan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bebaskan pikiran kita dari setiap masalah yang ada di depan kita. Mari kita mau fokuskan hati dan pikiran kita malam hari ini lebih lagi di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Korabalaba syara lalaba yara lalaba syara lalaba laba laba laba. Jesus, we worship you, Lord. We worship you, God. We love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Kau layak Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ada air dari surga yang mengalir, yang membasuh setiap hati kami. Tuhan sedang memulihkan setiap hati. Tuhan sedang menjamah pribadi lepas pribadi lebih lagi malam hari ini. Oh rabasyara lalabayara lalabasyara lalabayara lalabayara. Kami bersyukur Tuhan. Kami nikmati, kami nikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami nikmati kuasa-Mu. Kami nikmati
curah di tengah kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus, memulihkan, menguatkan setiap hati. Oh, kami nikmati Roh Kudus, kami nikmati lawatanmu, kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah kami. Oh, haleluya. Mari nikmati kasih Tuhan malam hari ini. Oh, we are free in your presence, Lord. Kalau engkau memenari bagi Tuhan, menarilah dengan hatimu. Engkau mengangkat tanganmu dengan segenap hati, angkatlah tanganmu dengan penuh ucapan syukur malam hari ini. Kalau engkau memuji Dia dengan segenap hatimu malam hari ini. Terus sembah Dia. Worship Jesus. Kami worship Him. Oh, hallelujah. Take me with you, Lord, into the highest place. In your presence, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nikmati hadirat-Mu, membawa hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Ku kagumi. Mari bersama-sama katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Angkat kedua tangan kita bersama, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Saya persilakan kepada hambanya malam hari ini. Oh, yang selamatkanku,
Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau menguasai hati kami, pikiran kami dan perasaan kami. Yes. Sehingga hati, pikiran dan perasaan kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karya-Mu yang terbesar di dalam kehidupan setiap kami adalah ketika kami mengalami perjumpaan yang terhadap Amin. Engkau. Yes, Tuhan. Ketika Engkau membuat kami mengenal Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, yang sanggup mengubah setiap yang buruk di dalam hidup kami menjadi baik, yang membuat apa yang tidak ada di dalam kehidupan kami menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup kami menjadi mungkin. Semuanya itu Tuhan adalah karya nyata daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau saat ini hati kami sudah menjadi tanah yang subur. Sehingga saat benih firman-Mu ditaburkan, benih itu jatuh pada loh hati kami, tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya, dan berbuah dengan lebatnya. Amin. Buah-buah kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita Allah itu limpah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan hamba sujud di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sehingga roh jahat tidak akan menembusnya. Amin. Jaga senantiasa hati hamba, Amin. agar hati ini benar di hadapan-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang boleh ada di dalam hatiku. Jangan biarkan hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, tetapi senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, Tuhan. Ketika Tuhan dapati hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, maka Tuhan yang tegur aku. Dan saat Tuhan tegur aku tidak mau dengar, maka mulailah Tuhan menghajar aku. Dan saat Tuhan hajar aku masih bebal. Lemparkan aku jauh-jauh Tuhan, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolong aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kuduskanlah hamba-Mu ini, sehingga aku kudus, layak untuk menjadi saksi-Mu, layak untuk memberitakan firman-Mu. Dan urapilah mulut bibir dan perkataanku, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan sudah menguasai hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu, sehingga apapun yang kau dengar pada malam hari ini, semuanya menjadi berkat di dalam hidupmu. Yang percaya,
bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang boleh mengikuti live ibadah doa malam live streaming ini. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang kasih yang memulihkan. Di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan saudara dan saya, setiap orang membutuhkan pemulihan. Setiap orang membutuhkan pemulihan. Tetapi pemulihan dalam hal apa? Pemulihan itu beda. Ada orang berkata pemulihan itu ada pemulihan ketika dia nggak punya uang, terus dia punya uang banyak. Pemulihan di dalam keuangan. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya mampu memulihkan kita dari sektor keuangan. Pemulihan itu saudara juga bisa dari sektor pekerjaan. Kita mengalami pemulihan di dalam pekerjaan kita. Kita mengalami pemulihan di dalam kesehatan kita. Sektor kesehatan pun dibutuhkan sebuah pemulihan. Saudara-saudara, bukan hanya sektor kesehatan memerlukan pemulihan. Pemulihan yang utama adalah pemulihan antara hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh pulih sebagaimana seorang bapa dengan anaknya? Pemulihan ketika pemulihan hubungan kita dengan Tuhan pulih. Pemulihan kita di dalam hubungan di dalam keluarga. Apakah pemulihan di dalam keluarga kita baik, berjalan dengan baik? Dan untuk itu semua maka dibutuhkan pemulihan di dalam komunikasi. Komunikasi yang dipulihkan. Maka komunikasi itu, saudara, di dalam komunikasi itu, saudara, tidak selalu nyaman. Ada kalanya kita mendapatkan teguran, tapi kalau teguran itu nyata dan kita memang salah, kita boleh minta maaf, saudara. Pemulihan punya komunikasi yang baik. Dan untuk segala pemulihan itu, saudara, pemulihan pola pikir itu sangat penting. Ada orang yang selalu berpikir negatif. Ketika kita berpikir secara negatif, maka setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita itu selalu negatif. Kalau perkataan yang kita berpikir negatif, perkataan yang keluar dari mulut kita negatif, maka tindakan kita akan negatif. Hasilnya di dalam kehidupan kita semuanya negatif, tidak satu pun positif. Tetapi apabila terjadi pemulihan di dalam pola pikir kita, persoalan ada enggak? Ada. Persoalan tetap ada, persoalan tetap terjadi di dalam hidup kita, tetapi kita selalu berpikir positif. Apapun yang Tuhan izinkan, kalau kita berpikir positif, saudara, perkataan kita yang keluar dari mulut kita adalah positif. Kalau perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah positif, maka tindakan kita pun positif. Tindakan kita positif dan hasilnya pasti di dalam kehidupan kita menghasilkan semua yang positif. Saudara, pengajaran diberikan. Pilihan di antara kita semua. Apakah kita mau melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan di dalam hidup kita? Saudara, pilihan. Apakah di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita mau selalu berpikir positif? Kenapa kita selalu berpikir positif? Sebab firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan hari depan yang penuh dengan harapan. Apakah kalau rancangan Tuhan atas kita semuanya damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan? Di dalam menjalani itu, apakah kita tidak mengalami persoalan? Pasti mengalami persoalan.
tanpa persoalan terjadi di dalam hidup kita, kita tidak lihat mujizat Tuhan. Tanpa persoalan yang demi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Kita tidak lihat mujizat Tuhan. Saudara-saudara, justru persoalan demi persoalan itu adalah bahan baku buat di dalam hidup kita mengalami mujizat dan mujizat. Kita melihat bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dia selalu campur tangan di dalam hidup kita dan dia selalu turut bekerja. Kalau dia campur tangan dan turut bekerja, maka kita akan heran dan tercengang-cengang melihat karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Kita harus bergantung 100% kepada Tuhan. Kita harus taat 100% kepada firman Tuhan. Saat persoalan itu datang di dalam kehidupan kita, kita berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, kita percaya bahwa melalui persoalan ini, aku akan lihat Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupanku. Saudara-saudara, tidak menyalahkan Tuhan atas setiap persoalan yang terjadi. Saya mau cerita dengan saudara. Mulai tanggal 3 Desember malam, saya itu sakit, bukan hanya sekedar sakit. Saya sudah bicarakan ketika saya khotbah. Saudara, saya itu sakit menggigil dan demam. Menggigil dan seluruh badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sakit sekali. Besok harinya saudara, saya demam. Tulang-tulang semuanya sakit, saya demam saudara. Dan rasanya saya nggak pernah mengalami sakit yang demikian. Saya menyulitkan anak-anak saya, tidak. Saya menyulitkan menantu saya, cucu saya, tidak. Saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang waktunya aku jalan, aku ikhlas. Aku berterima kasih kepada Tuhan atas setiap apa yang sudah ku alami di dalam hidupku. Dan aku bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi aku percaya kalau Tuhan bilang belum waktuku, Tuhan punya cara untuk menyembuhkanku. Saudara-saudara, saya ikhlas, saya berpikir positif. Dan saya berserah total dengan Tuhan. Tetapi ada bagian yang harus saya lakukan. Ketika anak saya, cucu saya suruh saya ke dokter, bawa saya ke rumah sakit, saya lakukan, saya ikut. Kami pergi ke rumah sakit di lab. Dan saya jumpa dengan dokter Kasan. Kenapa? Karena dokter Kasan itu kenal saya. Dari mana dia masih kanak-kanak, saudara. Saya ada kenal orang tuanya. Saudara, ketika saya datang ke sana, dia periksa saya, dia suruh saya lab lengkap, saya ikuti semuanya, dia sarankan, dia suruh saya tes COVID dan semuanya saya ikutin, saudara. Waktu hasil lab yang pertama, saudara, ada beberapa bintang. Dan dia katakan, tante bukan COVID, tapi tante harus dirawat di rumah sakit. Saya bilang, bisa enggak dok? Enggak di rumah sakit. Singkat cerita dia bilang bisa, asal setiap hari saya datang ke rumah sakit, cek lab dan terus konsul dengan dia. Saya bilang iya. Saudara, dia berikan saya vitamin, saya kasih lihat, saya selalu ada vitamin C, D, E yang selalu saya minum. Lalu dia tambahkan dengan vitamin tulang dan vitamin B. Saudara, dengan obat juga kali. Terus saya lakukan bagian saya setiap hari cek lab, saya taat minum obat yang dokter kasihkan, saya tiap hari ketemu dia. Singkat cerita beberapa hari kemudian dia bilang, tante ketemu saya 10 hari kemudian. Di sela-sela itu saya 3 bulan saya pernah mengalami jantung. Dan ketika kata dokter jantung koroner, saudara, waktu saya sakit di awal September. Dan saya 3 bulan kemudian 8 Desember saya harus jumpa dengan dokter, saya datang.
Dokter bilang jantung saya bagus, sempurna, semuanya. Dia pun kaget. Tidak ada koroner, tidak ada apa, rekam medik, semua pemeriksaannya, baik USG, seluruhnya bagus. Saya bersyukur, itu anugerah Tuhan. Dan kemarin tanggal 17 saudara, ketika saya kembali ke dokter Kasan, saya juga lab lengkap lagi saudara. Begitu saya masuk ke ruang praktek, dokter Kasan apa? Belum berbicara, dia kasih 2 jempol. Saya bilang, kenapa dokter kasih saya 2 jempol? Dia katakan, betul-betul luar biasa. Tante usia di atas 7, kepala 7 kan? Iya dok, 72 tahun. Tapi hasil lab tante hari ini, seluruhnya tidak ada 1 bintang pun. Jangankan orang tua yang berusia 72 tahun. Anak muda pun dia bilang, pasti rata-rata ada 1 bintang, bintang apa pun. Tapi kali ini bukan hanya tidak ada 1 bintang pun. Sebelumnya ada beberapa bintang. Tidak ada 1 pun bintang, terus tidak ada yang pas di batas. Kalau itu antara 15 ke 30, saya punya di angka 20. Jadi tidak ada yang di batas angka. Tetapi tidak ada bintang, semuanya di tengah-tengah. Dia katakan luar biasa tante. Saya bilang dokter, bukan saya yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kepada dia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemulihan kita terjadi. Pemulihan kesehatan saya terjadi. Kenapa? Karena adanya pemulihan pola pikir. Saya tidak berpikir negatif, saya berpikir positif. Saya percaya dan saya ikhlas kalau itu waktunya saya selesai dan pulang ke rumah Bapak. Karena saya umur sudah 72. Firman Tuhan katakan 70 aja udah bersyukur. Jadi saya nggak tanya Tuhan kenapa aku Tuhan izinkan sakit. Dan saya lakukan ketika saya berpikir positif itu membuat saya nggak takut. Membuat saya mengucap syukur atas apa yang Tuhan izinkan. Saudara-saudara, dan saya selalu katakan kalau kita minta, Tuhan katakan mintalah maka engkau akan diberi. Carilah engkau akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Sebab barang siapa meminta dia pasti diberi. Barang siapa mencari dia pasti mendapat. Barang siapa mengetuk pintu pasti pintu dibukakan bagi dia. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan di dalam hidupmu. Saya lakukan bagian saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan yang manapun menyembuhkan. Ataupun Tuhan bilang selesai tugas saya, itu bagian Tuhan. Tetapi saya lakukan bagian saya, kalau saya harus ke dokter, saya ke dokter. Saya lakukan bagian saya, kalau saya harus minum vitamin, saya minum. Saya nggak suka makan pagi, tapi saya lakukan, saya makan pagi. Saya lakukan dengan taat bagian yang saya harus lakukan. Kemana-mana saya harus pakai masker, saya harus pakai facial, saya lakukan bagian saya. Sehari tidur 7 jam, saya lakukan bagian saya. Kalau tidur saya terlambat, saya bangunnya siang. Terlambat juga, pokoknya berhitung 7 jam. Saudara-saudara, ada bagian yang saya lakukan, bagian saya. Bagian saya tidak khawatir, bagian saya tidak takut. Bagian saya berserah total dengan Tuhan. Saya lakukan bagian saya. Dan saya percaya kalau saya melakukannya dengan tulus, dengan percaya 100% kepada Tuhan, dengan bergantung 100% kepada Tuhan, dengan taat 100% kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Kalau bicara tentang otak, tentang logika saudara, ketika saya sakit saya harus bingung. Ketika dokter bilang, saudara waktu dokter jantung bilang saya harus pakai ring, harusnya saya bingung. Kenapa? Saya cuma tanya, dok kalau pasang ring itu berapa duit? Dia bilang, iya ratus lah, 100-200 juta, tapi udah bicara ratus, dia bilang juta. Terus saya bilang, oh begitu ya. Saya nggak bingung bagaimana boleh bayar. Saya cuma bilang, Allahku,
senantiasa memenuhi setiap kebutuhanku menurut kemuliaan dan kekayaannya. Kalau menurut Tuhan saya harus pasang ring, Tuhan pasti cukupkan keuangannya. Kalau menurut Tuhan nggak usah pasang ring, saya sembuh karena Tuhan, saya lakukan bagian saya, maka Tuhan yang sembuhkan saya. Pilihan bukan di tangan saya, bukan saya yang menentukan. Pilihan di tangan saya untuk boleh percaya, tapi menentukan adalah Tuhan. Dia akan memenuhi kebutuhan saya. Apa kebutuhan saya untuk sembuh? Bagaimana sembuhnya, dengan biaya dokter yang besar atau dengan mujizat Tuhan? Saya serahkan sama Tuhan, tidak dikte Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan saya. Saya lakukan bagian saya, tetapi setiap bagian yang harus saya lakukan, saya tetap mengucap syukur setiap hari. Saya tidak pernah tanya sama Tuhan kenapa, saya nggak pernah bingung dengan keuangan. Saya cuma katakan, Tuhan, Engkau sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kupikirkan. Dan saya bersyukur, saudara, ketika saya berserah total kepada Tuhan, ketika pemulihan terjadi atas pola pikir saya, ketika Tuhan pulihkan hati saya boleh bergantung kepada Dia, saya percaya ketika Tuhan izinkan saya mengalami semuanya, saya lewatin dengan enjoy. Saya tidak minta tolong kemana-mana. Saya tidak bicara, oh bagaimana saya ini, tidak. Saya cuma berkata, kalau saya masih punya tugas Tuhan, bagian Tuhan yang memulihkan saya. Karena kasih Tuhan, kasih dari Allah Bapa di surga itu, ketika itu mengalir di dalam hidup saya, menguasai hati saya, maka kasih itu akan menutupi segala hal, akan memulihkan saya. Itu sebabnya saya hanya bergantung 100% kepada Tuhan. Ada orang yang membutuhkan pemulihan, tetapi dia tidak bergantung kepada Tuhan. Dia bergantung dengan logikanya. Logikanya kalau 1 ditambah 1 itu selalu 2. Dia pikir harus 2. Tetapi ketika dia bergantung kepada logikanya selalu 2, maka dia tidak akan alami apa-apa. Ketika di dalam hatinya terjadi pemulihan pola pikirnya, Tuhan, apapun yang ku alami di dalam hidup ini, kelihatannya sulit, kelihatannya semuanya bagaimana ya, bukan hanya sulit, semuanya enggak mungkin, masalah demi masalah. Tapi aku percaya ketika aku bersama dengan Tuhan, ketika satunya aku, satunya Tuhan, maka tidak ada yang kutakuti di dalam hidup ini. Ketika satunya aku, satunya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan ini, aku minta iya, aku berdoa iya, tetapi keputusan adalah otoritas Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan di dalam hidupku, walaupun kelihatannya buruk, tetapi ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, jadi hidup kita mau dipulihkan secara apapun, itu saudara tergantung dari sikap hati kita. Sikap hati kita menentukan kita terima berkat atau tidak. Sikap hati kita menentukan kita mengalami hidup ini, saudara, dengan sukacita atau tidak. Sikap hati kita menentukan kita mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat atau tidak di dalam kehidupan kita. Hidup itu pilihan. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang akan menentukan apa yang kita dapat belakangan hari. Jangan pernah salah pilih, saudara. Kasih Tuhan pasti bisa memulihkan kita dalam segala sektor. Sektor keuangan, sektor komunikasi, sektor pekerjaan, sektor kesehatan, bahkan sektor komunikasi dengan siapapun juga, sektor pola pikir kita.
Dan semuanya itu akan kita dapat ketika hubungan kita dengan Tuhan terjadi pemulihan. Kita berserah total dengan Dia. Kita percaya 100% kepada Dia. Kita bergantung 100% kepada Dia. Dan kita taat 100% kepada setiap perkataan firman-Nya tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka kita akan melihat kasih Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Memulihkan apapun di dalam hidup kita. Dan kita akan heran dan tercengang-cengang. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Bahkan apa yang gak pernah timbul di dalam hati kita. Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, inilah khotbah saya malam hari ini, saudara. Khotbah secara singkat. Dan saya percaya ini adalah inti daripada kehidupan setiap kita. Hanya kita mau mengikutinya. Kita mau Tuhan berkarya di dalam hidup kita atau tidak. Itu adalah pilihan. Saya akan berdoa. Setiap orang yang mengikuti streaming ini. Setiap orang yang ada pada doa ini. Saya undang bangkit berdiri dan saya akan berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Tuhan Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Pada saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat keadaan kami pribadi lepas pribadi. Siapapun kami, dimanapun kami berada. Tidak seorang pun yang Engkau tidak lihat. Tuhan, aku mengangkat tinggi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Aku mengangkat tinggi setiap mereka di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih daripada Engkau Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa di surga. Boleh Kau curahkan ke dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau alirkan kasih-Mu Tuhan. Mengalir. Mengalir. Mengalir Tuhan. Masuk di dalam hati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Masuk di dalam hati mereka. Mengalir Tuhan. Balut setiap luka hati mereka Tuhan. Balut setiap luka hati mereka. Ketika mereka haus Tuhan, kasih-Mu Tuhan melegakan mereka Tuhan. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Bukan hanya di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Menguasai pikirannya Tuhan. Menguasai perasaannya Tuhan. Sehingga seluruh kehidupannya Tuhan mengalami kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang ajaib. Kasih-Mu yang luar biasa. Berkuasa di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Memulihkan pola pikir mereka. Memulihkan hubungan mereka dengan Engkau Tuhan. Memulihkan komunikasi mereka. Memulihkan keuangan mereka Tuhan. Memulihkan pekerjaan mereka. Memulihkan banyak hal di dalam kehidupan mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan setiap mereka. Dan aku yakin dan percaya Allahku senantiasa memenuhi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ini. Tentang apapun di dalam hidup mereka. Menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Aku tidak tahu kebutuhan mereka masing-masing.
Tetapi Engkau tahu Tuhan, Engkau yang berkarya. Amin. Buat setiap orang mengalami perjumpaan dengan Engkau. Amin. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus. Mereka mengalami setiap yang buruk berubah menjadi baik. Amin. Mereka mengalami apa yang tidak ada menjadi ada. Amin Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Yes. Karena mereka mengalami perjumpaan. Perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, lepas pribadi. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, aku sudah lakukan bagian yang bisa kulakukan. Dan untuk bagian yang aku tidak bisa lakukan, Engkau yang akan melakukannya. Amin. Dan aku yakin dan percaya Engkau Tuhan akan melakukannya jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Amin. Engkau Tuhan akan melakukannya dengan ajaib dan luar biasa. Dalam nama Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, apapun yang kau dengar pada malam hari ini, tidak satu pun sia-sia. Amin. Semuanya akan mengubah hidupmu. Dan kasih Tuhan akan mengalir di dalam hidupmu. Amin. Dan Dia akan memulihkan engkau dari setiap sektor yang kau butuhkan. Amin. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh lambaikan tinggi Bapak Saudara. Haleluya. Saya percaya setiap kita boleh menerima yang terbaik dan diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman ini boleh kita tangkap Bapak Saudara dan kita kerjakan bersama-sama. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kolekte. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk malam hari ini yang sungguh indah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali atas setiap apa yang menjadi isi hati-Mu. Mampukan setiap kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Sehingga hidup kami memancarkan setiap kasih Tuhan, memancarkan setiap kemuliaan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan berkat Tuhan melimpah, kesehatan Tuhan melimpah, sukacita dan kekuatan Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama dengan saya katakan, amin. Seperti luar biasanya, jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan kolekte melalui barcode QRIS yang sudah tersedia di layar dengan cara men-scan menggunakan aplikasi pembayaran apapun seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ataupun M-Banking BCA. Ataupun seperti biasanya dengan cara yang kedua, Bapak Saudara bisa menggunakan cara yang kedua dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA Gereja Betani Indonesia Banjarmasin. Puji nama Tuhan. Saya juga ingin menghimbau kembali dan mengingatkan jemaat Tuhan bahwa ibadah onsite kita sudah tersedia, sudah dibuka. Jadi bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, bisa langsung mendaftarkan diri ke nomor Ibu Leni ataupun Ibu Yesi. Untuk nomornya Bapak Saudara bisa cek di deskripsi bawah, ada tulisan call center, itu nomornya bisa Bapak Saudara hubungi untuk boleh mendaftarkan diri. Dan ada juga peraturan Bapak Saudara untuk anak-anak di umur usia di bawah 10 tahun tidak diperbolehkan untuk ibadah di sini di tempat. Jadi untuk anak-anak yang di atas 10 tahun baru bisa mengikuti ibadah secara onsite. Jadi Bapak Saudara yang memiliki anak di bawah umur 10 tahun, mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini. Untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan setiap kita, amin. Puji nama Tuhan, saya juga ingin menginfokan bahwa ibadah Natal tanggal 25 Desember akan diganti ke jam 9 pagi. Kalau awalnya dimulai dari jam 10 pagi, maka nanti akan diganti menjadi jam 9 pagi. Begitu juga dengan ibadah awal tahun akan diganti menjadi jam 9 pagi. Dan juga kita ada ibadah tutup tahun di tempat ini pada tanggal 31 Desember 2020 yang akan dilakukan secara online dari rumah
pada jam 10:30 malam. Jadi Bapak Saudara bisa mengikuti ibadah awal tahun melalui channel YouTube dan juga Facebook dari rumah Bapak Saudara masing-masing. Sekali lagi kita ada ibadah yang penting, yaitu ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 9 pagi, ibadah tutup tahun jam 10:30 malam pada tanggal 31 Desember, dan juga ibadah awal tahun pada tanggal 1 Januari 2021 pada jam 9 pagi. Puji nama Tuhan, itu saja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Karya terbesar, saya persilakan kepada hambanya malam hari ini. Pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Segala pujian, syukur, hormat bagi Engkau Tuhan. Bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah doa malam hari ini. Biarlah setiap ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melawat kami lewat pujian penyembahan. Memberkati kami dengan setiap kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah penyertaan-Mu semakin sempurna dalam kehidupan kami. Dimanapun umat-Mu berada malam ini, kami percaya berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan kami terima malam hari ini. Kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menerima berkat yang berasal daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.